Ini bener sih, ini ada kiriman katanya. Bapak gua tuh pas yang waduh udah mulai ini apa ngerasa ini kayaknya bukan sakit medis gitu ya kan. Soalnya kenapa gitu, sakitnya tuh jadi ngabisin semuanya gitu loh. Ibu gua kebangun ngelihat adik gua lagi ngobrolnya tuh sendiri ngadep ke kaca gitu kan. Pas dia dapet, dia buka, ternyata ini apa, di dalam si kantong itu ada jiwa-jiwa keluarga gua yang tinggal di rumah itu. Oke teman horor, gimana nih kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah lah ya kalau sehat lah ya. Gimana nih teman horor, ada yang mau cerita gak nih? Nah, gua aja nih yang cerita. Gak bosan dengerin cerita gua? Ada sih cerita. Cuman gak bosan nih mau dengerin cerita dari gua mulu nih. Oke lah ya kalau gak bosan. Masih cerita pribadi. Banyak sih gue kalau cerita pribadi ya. Ini gue ceritain cerita gue pas masih tinggal di Bandung lah ya. Runtutan jadi pas kita dari Bandung, masih tinggal di Bandung. Runtutannya tuh sampai gue pindah ke Garut gitu ya, ke desa yang kemarin di video itu ya, di video sebelumnya itu ya, biar yang lain pada nonton nih kan video sebelumnya. Oke, awalnya gini, gue tuh lahir di Bandung sampai kelas 5 SD tuh gue masih tinggal di Bandung tuh ya sama keluarga. Dulu tuh keluarga gue tuh serba berkecukupan lah ya, serba berkecukupan dan punya usaha juga ya, usaha sendiri gitu ya keluarga gue tuh. Nah, tiba di satu daerah lah ya di Bandung, kita punya rumah di situ, ngontrak. Cuman rumahnya tuh gede emang ya, jadi khusus untuk usaha bapak gua gitu ya. Jadi bapak gua tuh punya usaha konveksi yang bikin-bikin baju, celana gitu-gitulah. Nah, di rumah itu sih karena gua masih kecil kali ya, masih ya SD umur ya kelas 2, kelas 3, 4 lah ya, masih SD. Justru yang banyak ngalamin cerita horornya tuh ya karyawan-karyawan bapak gua pada saat itu. Ada salah satu cerita dari satu pegawai bapak gua yang ini, dia tuh kebangun jam sekitar 12:30 dini hari gitu ya kan, pengen buang air kecil. Dia nungguin tuh, dia lari ke kamar mandi karena saking gak tahannya. Pas di kamar mandi ternyata kayak ada yang lagi mandi itu ya, gejebur gitu, suara air tuh gejebur. Dia gak gak ngira itu ada sesuatu ya kan, dia tungguin aja, takutnya emang bener orang lagi mandi atau apa gitu ya kan. Dia tungguin sampai dia gak tahan, tapi kok ini orang gak keluar gitu. Nah, dia panggil lah ya orang yang ada di kamar mandi itu, gak nyaut tuh kan. Dia panggil gak nyaut, dia panggil gak nyaut, tapi tetap aja gitu dia gejebur masih kedengar tuh suara air yang lagi mandi lagi mana ya kan, yang pakai gayung gitu kan. Karena saking udah gak tahannya mungkin ya waktu itu dia langsung coba buka si pintu kamar mandi. Dan yang bikin kaget, pas dia buka itu gak ada orang di dalamnya. Posisi kamar mandi kering, gak ada bekas guyur-guyur air. Posisi bak tenang, si air dalam bak tuh tenang gitu kan. Kalau kita habis mandi pakai yang gayung itu kan baknya tuh pasti wah goyang-goyang. Nah, dia bilang itu tenang banget gitu loh, tenang banget sih air di dalam baknya itu. Itu dia yang tadinya pengen kencing gitu kan, ditahan sampai dia kencing di celana gitu kan.
Besoknya baru ceritalah sama keluarga, sama pegawai yang lain. Dan ternyata pegawai yang lain pun sama pernah mengalami hal yang serupa gitu. Cuman mereka gak omongin karena takut kalau gua ceritain nanti lu takut. Terus orang-orang pada takut. Nah itu, makanya mereka pendem sendiri. Akhirnya pas si orang ini ngalamin sendiri, akhirnya pada kebuka lah tuh ya. Waduh, gua ada yang pernah ngalamin ini, ada yang pernah ngalamin ini, gitu-gitu. Terus sampai ada satu karyawan yang ini pernah pas si orang yang tadi kamar mandi itu cerita. Nah si karyawan bapak gue yang satu lagi buka obrolan tuh kan. Wah lu sih masih mending katanya, cuma digangguin pas mau ke kamar mandi gitu ya kan, suara-suara cuma suara-suara air gebiar-gebiur katanya kan. Lah emang lu pernah ngalamin gimana? Dia pernah kan. Jadi si kamar karyawan tuh waktu itu tuh ada 4 kamar karyawan dan satu kamarnya tuh diisi 4 karyawan lah ya kalau gak salah, diisi 4 karyawan. Nah dia tidur katanya ya, tidur. Pas dia tidur tuh udah ada 3 karyawan yang lain di kamar itu. Oke lah dia ikut tidur. Tiba-tiba gak lama pintu ini kebuka, si pintu kamar tuh kebuka. Dek, dia masuk, ada satu karyawan masuk, terus tidur. Dia ingat kan, loh bukannya tadi udah bertiga ya kan, udah bertiga, sekarang kok ada yang masuk? Apa dia salah kamar atau pengen tidur di sini aja gitu ya kan? Soalnya karyawan tuh udah ditetepin gitu ya, si ini kamarnya di sini, si ini kamarnya di sini gitu ya kan. Nah dia ini berpikiran positif mungkin. Mungkin dia pengen tidur di sini kali ya kan. Ya udahlah ya, gak apa-apa katanya. Sekian menit lagi karena dia emang belum bener-bener tidur, tiba-tiba si pintunya kebuka lagi tuh. Pintu kebuka lagi, ada karyawan masuk, terus tidur. Ini udah 2 kali loh. Ini udah 2 kali gitu kata dia. Dia belum berani bangun gitu, dia belum berani bangun. Ini katanya udah 2 kali nih. Gue penasaran apa emang pas tadi gue ketiduran sebentar terus karyawan yang lain keluar, takutnya gitu ya kan. Ya udah dia beraniin diri buat bangun. Dia nyalain lampu, dia buka, udah ada 3 orang, 4 orang sama dia gitu. Tapi ini bener 4 orang kata dia ya kan. Kalau misalkan nambah yang 2 kan berarti jadi 6 orang mungkin ya. Kalau nambah 2 lagi tadi yang baru masuk. Nah dia penasaran, dia bangunin satu-satu lah. Woi bangun. Wah itu tuh pas dibangunin kan jaraknya tuh dari yang masuk kedua tuh kan cuma beberapa menit. Otomatis kalau itu orang beneran, dia belum terlalu ini kan, tidurnya belum terlalu pules. Nah pas dia bangunin satu-satu itu orang-orang udah yang yang bangunnya tuh emang kayak yang udah tidur lama gitu ya kan, yang tidurnya benar-benar pules gitu. Ditanyain lah satu-satu, lu tadi keluar gak? Kagak katanya, gua bareng nih sama si ini tidur katanya kan, gua bareng sama si yang satu lagi lah ya. Lah yang satu lagi, nah gua ngelihat nih orang berdua tidur, gua ikut tidur katanya. Justru gua gak ngelihat lu tidur. Oh iya, gua masuk tadi pas kalian udah pada tidur katanya. Ya terus apa yang mau lu tanyain? Kagak, tadi soalnya gua ngelihat ada sosok kayak lu berdua ya, salah satu dari 3 orang itu masuk ke kamar. Gua kira lu pada keluar terus masuk lagi. Cuman gua gak tahu lu keluarnya kapan, mungkin pas gua lagi tidur katanya. Kagak, gua dari tadi katanya di kamar, gua belum bangun. Ini aja gua masih ngantuk nih, lu bangunin katanya gitu. Nah itu si yang berempat di kamar itu langsung pada ini pada ya udahlah kita jaga rahasia aja, jangan sampai teman-teman yang lain tahu gitu, takutnya malah jadi parno ya kan. Mereka rahasiakan ya, baru pas hari si orang yang ke kamar mandi ini cerita, mereka juga langsung buka cerita. Dan ya emang masih banyak lagi sih cerita di kontrakan itu tuh. Nah, skip lah ya,
tiba-tiba habis dari kita masih di tempat yang sama tuh, tiba-tiba bisnis bokap gua tuh turun tuh, bisnis bapak gua tuh turun gitu kan, dari yang tadinya penghasilannya sampai ratusan juta tuh turun, gak tahu kenapa gitu. Padahal konveksi bapak gua tuh pernah 2 kali kebakaran, dan dari 2 kebakaran itu balik ke normalnya lagi tuh cepet gitu, gak lama, gak butuh nunggu waktu lama gitu, cepet. Hingga akhirnya dari yang tadinya punya berapa belas karyawan, langsung dipotong tuh karyawan tuh, hanya tinggal 4 atau berapa orang gitu ya kan, 4 orang yang tadinya nggak mampu ngontrak rumah yang gede. Akhirnya si bokap gue tuh pindah kontrakan karena saking turunnya waktu itu ya, turun bisnis dianya turun gitu kan. Dia pindah kontrakan ke yang agak kecil. Nah dari yang 4 orang itu nyisa 2 lah ya, karena bokap gue udah gak mampu lagi ngegaji. Jadi ya udahlah, yang tadinya bapak gue cuma mikirin pola desain dan segala macam, bokap gue ikut turun ikut turun ngejahit gitu kan. Jadi yang ngejahit itu 3, bapak gue sama 2 karyawan. Nah yang pas pindah ke rumah itu, tiba-tiba bapak gue tuh sakit keras. Wah itu posisinya gue lagi kelas 5 kalau gak salah. Itu gue kelas 5 tuh masih ngikut bapak lah ya, di sekitar semester 1-an lah. Bapak belum sakit keras tuh, tapi masih ada karyawan. Di pertengahan mau ke semester 2 kelas 5 SD, orang tua gue tuh udah gak sanggup ngebiayain gue. Jadi gue tuh disuruh ikut sama bibi ya ke Garut. Nah pindahlah gue ke Garut. Bapak gue sama ibu gue sama adek gue masih di Bandung. Kalau abang gue udah pisah rumah emang, kalau abang gue. Nah mungkin kalau gue mau suuzon, mungkin bapak gue tuh kena guna-guna gitu ya kan, soalnya kena penyakit yang gak bisa dijelasin dengan medis gitu. Pokoknya tiba-tiba pas bapak gue sakit tuh semuanya habis gitu, karyawan pada ngilang, udah gitu pas kena sakit itu. Jadi sakitnya tuh gak langsung jatuh gitu ya kan, enggak, tapi perlahan gitu. Cuman uang berobat habis, buat berobat habis uang gitu. Jadi gitu. Nah hingga akhirnya pas gue kelas 5, ya udah, orang tua gue gak sanggup lagi buat ngebiayain gue pindah lah ke Garut. Nah si bapak gue tuh pas yang udah mulai ngerasa ini kayaknya bukan sakit medis gitu ya kan. Soalnya kenapa gitu, sakitnya tuh jadi ngabisin semuanya gitu loh. Sakitnya agak terlalu parah, tapi kok segala hal tuh habis gitu, kayak mobil, motor tuh habis gitu loh, sama ya buat berobat bapak gua gitu. Padahal sakitnya gak keras-keras banget gitu ya, gak yang sampai gak bisa bangun atau gimana gitu. Nah pas gua udah di Garut nih ya, pas posisi gua udah di Garut, bapak gua tuh disaranin buat berobat aja udah di kampung katanya ya di Garut. Bapak gua berobat lah ke sana, ke Garut, ke tempat gua, ke orang yang pinter. Nah itu pas gua ngeliatin gitu kan, yang pas bapak gua berobat. Bapak gua tuh pas lagi diobatin, si yang ngobatinnya tiba-tiba tangannya tuh yang bulu-bulu kuduknya tuh pada berdiri semua. Terus dia bilang, ini bener sih, ini ada kiriman katanya. Coba bapak inget-inget lagi, pernah nggak katanya punya partner bisnis yang mungkin agak tidak suka sama bapak atau iri lah ya, bahasa ininya iri gitu sama bapak. Terus
bapak gue inget-inget lagi, ya mungkin ada pak, soalnya kan gak semua partner bisnis itu suka gitu ya sama bapak gua gitu ya kan. Nah pas ini nah habis dari berobat itu ya di kampung, bapak gua langsung disarankan untuk puasa mutih atau apa ya, bukan puasa mutih, mati geni atau apa gitu ya, gua juga lupa gitu ya. Pokoknya dia puasanya itu jangan ketemu sama orang, terus makannya pun harus sama nasi putih, telur putihnya doang gitu, yang putih-putih lah ya pokoknya. Nah itu disarankan berapa minggu gitu, seminggu kalau gak salah, dia seminggu tuh di Garut itu puasa itu tuh, gak ketemu orang, gak ketemu apa. Akhirnya pas udah seminggu itu beneran tuh bapak gua tuh sehat lagi, jadi gak ngerasain kayak tiba-tiba capek atau gimana gitu ya kan, sehat. Udahlah bapak gua balik lagi lah ke Bandung. Dari yang tadinya bapak gua punya belasan karyawan atau puluhan karyawan gitu ya, bapak gua jadi karyawan, bapak gua ikut kerja ke orang lain. Nah bapak gua tuh akhirnya memutuskan untuk kerja di mana gitu ya, soalnya jauh dari rumah tuh. Gua posisi lagi di Garut, cuman gua dengerin cerita dari almarhum ibu gua. Nah dulu pas bapak gua lagi kerja di Bandung ya, pindah kayaknya ke kontrakan yang agak murah karena emang ya situasi ekonominya lagi terombang ambing, jadi mesti pindah lagi ke kontrakan yang ya cukup sama bertiga aja gitu ya kan, sama bapak gue, ibu gue, sama adek gue ya kan. Cuman yang aneh, ibu bapak gue tuh ngontrak di rumah yang agak gede, cuma kata mereka murah. Kenapa ngontrak di situ? Karena murah. Udah mah gede murah ya pasti diembat lah ya. Ngontrak lah mereka di sana. Nah pas gue ada acara nikahan saudara lah ya di Bandung, gue sama keluarga yang di Garut tuh ke Bandung lah, tidur di rumah bapak gue ya, di keluarga gue, di rumah orang tua gue gitu di situ. Itu gede dan gue kesana pun ini rumah gede tapi kok bisa murah gitu ya kan, apa. Nah tiba-tiba karena waktu itu kan biasa ya kalau acara nikahan tuh kita bawa ustadz dari tempat kita tinggal ya kan, buat pergi ke ininya apa, ke buat yang jadi apanya gitulah ya kalau di pernikahan tuh, buat yang jadi nyambutnya atau apa gitu, gue agak tahu. Nah si Pak Ustadz ini mimpi, katanya keluarga gue harus cepat-cepat ada yang pergi dari sini, kalau enggak salah satu dari mereka ada yang meninggal. Itu pas langsung bapak gue ngedenger itu langsung keinget sesuatu. Katanya ya selama orang tua gue tinggal di situ emang bener banyak kejadian. Salah satunya kalau bapak gue tuh kan kerja di orang lain jauh gitu, pulangnya tuh jam 11 malam lah, jam 12 malam. Nah dari jam 7 malam tuh katanya ibu gue sama adik gue tuh gak pernah nungguin bapak gue di dalam rumah, pasti di luar rumah. Soalnya kalau mereka nungguin di dalam rumah itu kayak ada suara piring terbang lah ya, piring kayak yang dipecah-pecahin gitu ya, kayak terbang-terbangan, kayak suara yang lagi nyuci sendok, wah pokoknya berisik deh. Nah pernah juga ada satu ketika pas ibu bapak gue udah tidur, ibu gue kebangun ngelihat adik gue lagi ngobrolnya tuh sendiri ngadep ke kaca gitu kan, ngobrol langsung lah ditanya sama ibu gue kan, lagi ngobrol sama siapa? Ini sama si Teteh katanya. Teteh tuh kakak ya kalau di Sunda tuh. Itu langsung langsung merinding. Dan yang disebutin sama ustadz itu juga emang gitu, yang ngancemnya tuh emang itu gitu, kayak teteh-teteh atau ya kakak-kakak, mungkin sosoknya kayak wanita, ibu-ibu mungkin ya, kayak gitu mungkin ya.
Nah jadi si ustadz itu mimpi dia kebangun. Nah di posisi rumahnya tuh gini nih, ada tangga, di atas tangganya tuh kayak ada batu, kayak sengaja ada batu gitu di situ, kayak ditaruh batu aja gitu ya kan. Nah si sosok cewek ini keluar dari situ, terus sama ustadznya ditanya di dalam mimpinya mau kemana, terus itu di tangan lagi bawa apa. Jadi si ceweknya tuh lagi bawa kayak kantong yang diikat gitu ya. Itu apa, kata si ceweknya, bapak gak usah tahu katanya, ini urusan saya. Enggak, ini rumah katanya milik saudara saya harus tahu. Enggak katanya, bapak gak harus tahu. Cepat katanya, kata si posenya, cepat buka, saya pengen tahu. Kalau sampai terjadi sesuatu sama keluarga saya katanya ya, kamu harus tanggung jawab. Bukan katanya, ini bukan apa-apa. Dipaksa lah masih ustadz. Pas dia buka, ternyata di dalam si kantong itu ada jiwa-jiwa keluarga gue yang tinggal di rumah itu. Gue gak ada, kakak gue gak ada, karena gue sama kakak gue tuh udah pisah rumah ya kan. Gue di Garut, kakak gue masih di Bandung, cuman pisah rumah dia sama temennya gitu. Nah ada jiwa bapak gue, ibu gue sama adik gue. Kenapa itu ada jiwa ini, katanya ada jiwa-jiwa keluarga gue. Udah katanya, bapak gak usah tahu, ini urusan saya katanya gitu kan. Dari sejak itu langsung kebangun si ustadznya. Nah dari bangun pagi-pagi ngobrol udah disaranin untuk cepet-cepet pergi gitu ya kan dari rumah itu. Nah si pak ustadznya karena tidak memungkinkan untuk langsung pindah pada saat itu, si ustadz ini emang bisa kayak ngerukiah, terus kayak mindahin hantu misalkan di rumah gua atau dikemanain. Jadi solusinya pada saat itu karena emang nyari kontrakan yang murah di Bandung susah, jadi tolong lah gitu ya, si cewek ini tuh tolong dibawa pulang aja gitu, atau dibuang kemana lah ya. Nah diusahain lah pada saat itu dibuang. Itu yang bikin gua merinding. Bahkan otomatis ketika beres acara tuh dari Bandung ke Garut tuh kita semobil sama ustadz itu ya kan. Itu sepanjang perjalanan si ustadznya megangin si cewek itu di kantongnya, gak dikeluarin. Gini aja ya, dipegangin di sini nih di kantongnya. Sepanjang perjalanan gini aja, itu gua sepanjang perjalanan buset. Ngeri gitu ya. Berdiri gitu ya kan, bulu kuduk tuh berdiri. Itu semua yang ada di mobil tuh pada berdiri bulu kuduknya, pada gak mau ngobrol, pada gak mau apa. Terus pas di pertengahan jalan si pak ustadznya tiba-tiba buka jendela, dia lempar. Itu langsung pas dia lempar si bulu kuduk tuh gak berdiri, dan yang lain pun sama gitu. Udah katanya, udah dibuang kata si pak ustadznya gitu. Dan ternyata ya dan ya setelah dibuang itu alhamdulillah gitu ya, keluarga gua di Bandung pun gak mengalami hal-hal aneh lagi gitu kan. Cuman tetap pas di tahun berapa gitu mereka tetap pindah ke Garut karena pengen lebih dekat lagi sama keluarga yang ada di Garut. Soalnya keluarga di Bandung cuma beberapa orang gitu, nah di Garut tuh semua ngumpul gitu keluarga. Nah keluarga gue yang dari Bandung tuh ya ibu bapak gue sama adik gue tuh mungkin udah ngerasa wah udah gak bisa nih kita kerja di Bandung, udah gak bisa mendapatkan suatu hal kayak dulu lagi mungkin ya. Mereka pindahlah ke Garut dan gue pun ikut tinggal lagi sama mereka, dan alhamdulillah gitu selama sama mereka ya gue seneng gitu kan bisa kembali lagi sama keluarga gitu ya. Itu aja mungkin ya cerita dari gue. Gimana nih teman horor? Ngeri? Iya sih ngeri ya. Cuman ya udah lah ya, itu cerita yang lalu, jadi kita ceritakan aja, kita bagikan aja buat teman-teman horor semua. Jadi teman horor semua nih, kalau misalkan emang ada nih cerita ya, boleh loh tulis aja di kolom komen gitu ya.
nanti kita bacain, atau kalau mau langsung cerita boleh gitu ya. Oke lah ya, udah malam juga nih bro, gua pulang dulu ya. Oke, salam semuanya, salam sama teman horor ya. Oke, terima kasih.